Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan pertemuan selanjutnya ini kita membahas terkait persamaan Diopantin. Oke, persamaan Diopantin di sini sebenarnya sangat luas ya. Namun di sini kita akan mengkhususkan atau mempersempit pembahasan kita pada persamaan linier Diopantin dua variabel terlebih dahulu. Kemudian nanti kita akan coba untuk yang 3 variabel seperti apa. Nah, di sini kalau misalkan dibahas persamaan Diopantin, ini pembahasannya sangat banyak. Oleh karena itu kita sempitkan itu tadi. Nah, langsung saja kita lihat. Di sini adalah salah satu ibaratnya latar belakang atau motivasi kenapa persamaan Diopantin itu muncul. Jadi awalnya ada masalah. Seorang pria ini kalau masalahnya yang dulu sudah saya konversikan menjadi masalah yang sekarang ya ibaratnya. Seorang pria ingin membeli barang dengan harga Rp51.000 pada sebuah bazar. Nah, namun bazar itu menerapkan sistem kupon. Nah, kupon bazar yang tersedia hanya ada nominal Rp2.000 dan Rp5.000. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa banyak masing-masing kupon yang harus dibelinya untuk bisa membeli barang dengan harga Rp51.000 tepat, tanpa pengembalian, tanpa kurang. Oke, nah di sini berarti logikanya dari kasus di atas kita dapat peroleh persamaan, yaitu 2000X ditambah 5000Y sama dengan 51.000, di mana X-nya ini adalah banyaknya kupon seharga Rp2.000 dan Y adalah banyaknya kupon dengan harga Rp5.000. Nah, kemudian kita akan mencari seluruh solusi X, Y ya, yang memenuhi, di mana X dan Y merupakan bilangan bulat tak negatif. Kenapa tak negatif? Karena jelas ya, jumlah barang itu tidak mungkin bernilai negatif ya kan. Misalkan kita beli kupon 2.000 sebanyak negatif 2 itu tidak real. Kalau misalkan secara realitas itu berarti kita banyaknya kupon bilangan asli atau 0, yaitu bilangan bulat tak negatif. Oke, karena itu kita bahasnya ke bilangan bulat tak negatif. Oke, selanjutnya di sini adalah definisinya. Suatu persamaan AX ditambah BY sama dengan C, dengan A, B, dan C merupakan bilangan bulat, disebut persamaan Diopantin linier. Oke, karena di sini pangkatnya 1 masing-masing. Oke, karena masing-masing pangkatnya 1, maka disebut linier. Kemudian, karena variabelnya ada 2, yaitu ada X dan Y, maka disebut 2 variabel. Seperti itu. Nah, nanti berarti apakah ada persamaan Diopantin yang non-linier? Ada nanti. Ya, tapi bukan kita bahas sekarang. Apakah ada persamaan Diopantin linier yang lebih dari 2 variabel? Jelas ada. Oke, tapi kita di sini akan melajari dari 2 variabel terlebih dahulu konsepnya seperti apa. Oke. Nah, contohnya di sini yang paling sederhana adalah 2X ditambah 5Y sama dengan 51. Oke, di sini persamaan Diopantin linier 2 variabel ya. Karena 2, 5, dan 51 ini adalah bilangan bulat. Dan dia ada 2 variabel, masing-masing variabel pangkatnya 1. Begitu pula dengan contoh nomor 2, 14 dikurangi 6Y sama dengan 74. Apakah boleh di sini dikurangi 6Y? Boleh saja, karena penulisannya sebenarnya kan sama saja 14 ditambah negatif 6 kali Y sama dengan 74. Berarti di sini kita lihatnya 14, negatif 6, dan 74-nya. Mereka semua adalah bilangan bulat. Oke, jadi masih memenuhi. Kemudian 6X ditambah 15Y sama dengan 128. Ini juga memenuhi. Oke, selanjutnya, nah
Di sini ada teorema yang sangat membantu ya. Misalkan A dan B adalah bilangan bulat, dengan D itu adalah FPB dari A dan B. Oke. Sedangkan kita sekarang punya persamaan AX plus BY sama dengan C. Nah, persamaan ini yang pertama, tidak memiliki solusi bulat. Oke, solusi bulat jika D tidak membagi habis C. Oke. Kemudian yang kedua, persamaan ini akan memiliki tak hingga banyaknya solusi bulat jika D membagi habis C. Oke, lebih lanjut, lebih rincinya di sini, jika X0 dan Y0 merupakan salah satu solusi, maka seluruh solusinya dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu X-nya sama dengan X0 ditambah B bagi D dikali N, dan Y-nya adalah Y0 dikurangi A dibagi D dikali N. Oke, di sini dengan N-nya adalah, dia adalah bilangan bulat. Bilangan bulat apakah tertentu? Tidak, bebas. Berapapun bilangan bulatnya, pasti akan memenuhi. Jadi, makanya di sini dikatakan memiliki tak hingga banyaknya solusi. Karena untuk setiap N pasti akan memenuhi ketika kita masukkan ke dalam X dan Y yang bentuknya seperti ini. Di mana X0 dan Y0 ada salah satu solusi yang memenuhi persamaan AX plus BY sama dengan C. Oke, kita lanjutkan ke contohnya. Oke, contohnya saya sederhanakan ya. Dari bentuk yang tadi, yang awalnya 2000X ditambah 5000Y, sama dengan 51.000, semuanya saya bagi dengan 1000. Jadi kita akan punya 2X plus 5Y sama dengan 51. Nah, di sini kita periksa terlebih dahulu, apakah persamaan 2X plus 5Y sama dengan 51 ini memiliki solusi bulat. Solusi bulat artinya apa? Artinya X dan Y yang memenuhi dan X dan Y yang bulat. Oke, perhatikan bahwa di sini FPB dari 2 dan 5 itu adalah 1 ya. Karena 2 dan 5 saling relatif prima ya. Oke, dan kita tahu 1 pasti membagi 51. Nah, berdasarkan teorema 1 tadi, karena D membagi habis C, maka persamaan tersebut memiliki solusi bulat. Oke, lebih lanjutnya, dia memiliki tak hingga banyaknya solusi bulat. Oke, kemudian untuk mencari seluruh solusi bulat, di sini kan seluruh ya, berarti kita harus mencari tak hingga banyaknya X dan Y yang memenuhi persamaan ini. Nah, caranya adalah kita harus cari salah satu solusi terlebih dahulu. Oke, menggunakan apa? Menggunakan algoritma Euclid. Nah, di sini saya katakan perluasan algoritma Euclid karena sama seperti yang kita gunakan sebelumnya untuk menentukan X dan Y yang memenuhi persamaan yang lalu ya. Oke, di sini masih sama. Oke, kita lakukan algoritma Euclid, berarti 5 sama dengan 2 dikalikan 2 tambah 1. Kemudian kita ambil 2-nya. Oke, 2 sama dengan 2 kali 1 tambah 0. Oke, dari sini kita akan ambil yang bagian pertamanya saja. Oke, dari bagian pertama kita akan peroleh bahwa 1 itu sama dengan 5 dikurangi 2 kali 2. Atau supaya bentuknya mirip dengan persamaan yang kita inginkan, kita ubah. Jadi 2 dikali min 2 ditambah 5 kali 1. Oke. Nah, dari sini kita akan mempunyai bahwa di sini kita perhatikan bahwa 51 itu sama dengan 1 kali 51. Oke. Sehingga kita bisa peroleh seperti ini ya. 2,5 FPB dari 2 dan 5 itu sama dengan 1 ya. Nah, di sini 1 ini bisa kita tuliskan sebagai yang tadi, 2 kali negatif 2 ditambah 5 kali 1. Nah, kemudian masing-masing ruas
Oke, sekarang kita fokusnya ada di yang sebelah sini. 1 sama dengan 2 kali negatif 2 tambah 5 kali 1. Oke, di sini masing-masing ruas kiri dan ruas kanan dikalikan dengan 51. Supaya apa? Supaya yang di ruas kiri menjadi 51, seperti yang ada di persamaan. Oke, berarti di sini 1 kali 51, dan yang ruas kanan juga dikalikan 51. Sehingga kita akan beroleh 51 sama dengan 2 kali negatif 2 kali 51 tambah 5 kali 51 nantinya ya. Oke, tinggal dikalikan. Negatif 2 kali 51, negatif 102. Jadi kita akan punya 51 itu sama dengan 2 kali negatif 102 ditambah 5 kali 51. Nah, akibatnya kita peroleh bahwa salah satu solusinya adalah X sama dengan 102 dan Y sama dengan 51. Nah, kita sudah punya salah satu solusinya. Sekarang kita akan gunakan teorema 1 tadi untuk mencari seluruh solusi yang mungkin. Nah, tak hingga banyaknya solusi tadi, kita tuliskannya bagaimana? Ya, seperti bentuk yang sudah diberikan. Kita akan cari seluruh solusi bulat yang mungkin. Berdasarkan teorema 1, jika X sama dengan negatif 102 dan Y sama dengan 51, ini merupakan salah satu solusinya, maka secara umum solusinya berbentuk yang pertama ini ya, X sama dengan X0 ditambah B dibagi D kali N. Dan Y sama dengan Y0 dikurangi A kali D bagi N. Berarti X-nya kita akan punya negatif 102 ditambah 5 bagi 1, ya, karena FEB-nya 1 ya. Oke, dikali N, yang Y-nya 51 dikurangi 2 bagi 1 kali N. Sehingga kita punya X-nya akan berbentuk negatif 102 tambah 5N dan Y-nya 51 dikurangi 2N. Nah, dengan N-nya anggota bilangan bulat. Jadi kita punya himpunan penyelesaiannya bisa kita tuliskan sebagai himpunan pasangan X, Y ya. Oke, di mana X-nya berbentuk negatif 102 tambah 5N dan Y-nya sama dengan 51 dikurangi 2N dengan N-nya adalah bilangan bulat. Oke, berarti di sini yang di dalam himpunan penyelesaian ada tak hingga banyaknya. Karena bilangan bulat itu ada tak hingga. Oke. Oke, ini adalah salah satunya. Kemudian, sekarang akan kita persempit ya. Jadi kalau tadi persamaan 2X plus 5Y sama dengan 51, kita cari solusi bulatnya saja. Kalau yang tadi. Nah, sekarang kita akan mencari yang lebih rinci, yaitu seluruh solusi bulat positif. Karena kita berbicara barangnya nanti itu adalah tidak ada yang bernilai negatif. Oke, bulat positif ya. Dari contoh sebelumnya, kita tahu bahwa solusinya berbentuk seperti ini. Oke, X dan Y-nya. Nah, nanti kalau misalkan soalnya seperti ini, berarti dari contoh sebelumnya itu ditulis semua ya. Jadi kita harus cari menunjukkan bahwa ada solusinya dulu, kemudian cari salah satu solusi pakai algoritma Euclid, kemudian barulah masuk ke sini gitu ya. Bentuk umumnya dulu, jangan lupa X sama Y-nya, baru masuk ke sini. Oke, sekarang kita cari banyaknya solusi bulat positif. Oke, maka haruslah X dan Y-nya itu positif. Seperti itu ya. Karena X dan Y positif, maka X lebih besar dari Y. Oke, X-nya adalah negatif 102 tambah 5N. Ini lebih besar dari 0. Maaf, tadi X lebih besar dari 0 ya, harusnya saya ngomong. Oke, nah di sini berarti kita punya 5N lebih besar dari 102. Berarti N-nya akan lebih besar dari 102 dibagi 5. Oke, 102 bagi 5 itu sekitar 20,4. Kemudian karena kita berbicara N-nya adalah bilangan bulat, maka bilangan bulat yang lebih dari 20,4 jelas 21. Berarti dari pertidaan
pertidaksamaan pertama ini kita akan punya N-nya harus lebih besar sama dengan 21. Nah, kemudian bagaimana dengan yang Y? Yang Y juga kita lakukan hal yang sama. Jadi, Y-nya lebih besar dari 0. Oke, sehingga 51 dikurangi 2N lebih besar dari 0. 2N-nya saya pindah ke kanan, jadi 51 lebih besar dari 2N, atau 2N lebih kecil dari 51. Sehingga kita punya N lebih kecil dari 51 per 2. Oke, dari sini kita akan punya N-nya lebih kecil dari 25,5. Nah, bilangan bulat yang lebih kecil dari 25,5 yang terdekat adalah 25. Berarti N-nya lebih kecil atau sama dengan 25. Dari pertidaksamaan pertama dan kedua kita gabungkan sehingga kita akan punya bahwa N-nya nilainya antara mulai dari 21 sampai dengan 25. Artinya ada 5 solusi bulat positif, yaitu untuk N21, 22, 23, 24, dan 25. Nah, kemudian tinggal kita cari. N-nya sudah punya, tinggal kita masukkan ke persamaannya. Oke, untuk N sama dengan 21, berarti kita masukkan N-nya 21. Oke, jadi untuk X-nya kita akan ketemu negatif 102 ditambah 105 ya, berarti ketemu X-nya 3. Kemudian untuk Y-nya berarti ketemu 9. Oke. Kemudian untuk N22 berarti ya dimasukkan 22 di sini. Berarti negatif 102 tambah 5 kali 22, berarti di situ 8 ya, 110. 110 dikurangi 102 itu 8. Kemudian yang Y-nya 51 dikurangi 2 kali 22. 51 dikurangi 44. Ya, 44 ya, berarti 7 ya. Oke. Dan seterusnya untuk sampai dengan N25 dimasukkan satu persatu. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita akan punya yang pertama adalah X-nya 3, Y-nya 9, berarti 3,9. Kemudian X-nya 8, Y-nya 7, berarti 8,7. X-nya 13, Y-nya 5, 13,5, 18,3, dan 23,1. Oke. Untuk nanti kalau misalkan memiliki waktu lebih, silakan dicek lagi. Kira-kira betul tidak bahwa ini merupakan solusinya? Oke, berarti kita coba di 3,9 aja ya. Berarti 2 kali 3 ditambah 5 kali 9, apakah sama dengan 51? Berarti 6 ditambah 45. Ya, hasilnya 51 ya. Oke, cek yang lain, misalkan yang ini. Oke, berarti 2 kali 23 ditambah 5 kali 1, apakah sama dengan 21? Ya, ini 46 ditambah 5. Ya, hasilnya 51. Jadi semua ini pasti memenuhi persamaan yang kita inginkan tadi. Oke. Ya. Kalau misalkan ini direlevankan dengan yang soal cerita yang di awal, berarti ada 5 pilihan cara pembelian kupon yang bisa dilakukan oleh orang itu tadi ya kan? Yaitu kupon senilai 2.000-nya dia beli 3, yang 5.000-nya beli 9. Atau bisa juga yang 2.000 beli 8, yang 5.000 beli 7. Dan seterusnya. Oke, ini adalah 5 pilihan yang bisa digunakan. Oke. Oke, di sini saya berikan contoh sederhana ya. Karena nanti penerapannya tidak sesederhana itu. Tidak mungkin kita ke buzzer, mau beli kupon aja harus menyelesaikan persamaan Diopantin ini. Oke. Ya, selanjutnya di sini contoh yang lain, tentukan seluruh solusi bulat dari persamaan 6X ditambah 21Y sama dengan 98. Oke, kita pertama-tama berarti kita harus cek apakah dia memiliki solusi bulat, apakah tidak. Nah, berarti kita cari FPB dari 6 dan 21. Oke, berarti FPB-nya kita pakai algoritma Euclid, 21 sama dengan 3 kali 6 tambah 3. Berarti 6 sama dengan 2 kali 3 tambah 0. Jadi kita akan punya FPB-nya adalah 3. Oke, kita cek apakah 3 membagi 98
Oke, ternyata tidak. Ya, 98 tidak habis dibagi 3 ya. Yang habis itu 99. Oke. Maka berdasarkan teorema 1 diperoleh bahwa persamaan 6x plus 21y sama dengan 98 tidak memiliki solusi bulat. Oke. Karena yang ini tadi FBB-nya tidak membagi habis nilai C-nya. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada teorema berikutnya. Kalau tadi kita berbicara 2 variabel, sekarang kita akan berbicara untuk n variabel. Jadi di sini misalkan A1 sampai AN merupakan bilangan bulat positif. Oke. Kemudian persamaan AX1 ditambah AX2 tambah sampai dengan AN XN. Ini ada yang ketinggalan ya. Ini harusnya sama dengan C. Oke, namanya juga persamaan, harus ada sama dengannya. Oke. A1X1 sampai dijumlah sampai ANXN sama dengan C akan memiliki solusi bulat jika dan hanya jika D-nya yaitu FPB dari A1 sampai AN membagi habis C. C-nya yang di kanan. Oke. Lebih lanjut, jika persamaan tersebut memiliki solusi, maka persamaan tersebut memiliki tak hingga banyaknya solusi. Oke, ya kita lihat. Di sini saya batasi sampai 3 variabel dulu. Oke, nanti kalau misalkan saya rasa 2 dan 3 itu sudah mewakili pemahaman kita. Kalau 2 dan 3 paham, untuk yang 4, 5, dan seterusnya bisa dilakukan lebih lanjut nantinya. Oke. Tentukan solusi bulat dari 27X ditambah 18Y ditambah 21Z sama dengan 81. Nah, pertama kita akan memeriksa apakah persamaan ini memiliki solusi bulat. Oke. Berarti kita akan mencari nilai dari ini, FBB-nya ya. Kita cari FBB-nya dengan algoritma Euclid. Nah, bagaimana kalau misalkan ada 3 seperti ini? Berarti caranya adalah kita lakukan satu persatu. Oke, berarti FBB dari 27, 18, dan 21 ini bisa kita cari dengan kita cari FBB dari 27 dan 18. Kemudian hasilnya nanti kita cari FBB-nya dari hasilnya itu dan 21. Oke, berarti kita berangkat 27 dan 18 dulu. Oke, 27 itu sama dengan 1 kali 18 ditambah 9. Oke, berarti 18 sama dengan 2 kali 9 tambah 0. Dari sini berarti kita punya FBB-nya 27 dan 18 adalah 9. Nah, sehingga diperoleh di sini ya, FBB-nya 27, 18, 21. Ini sama dengan FBB-nya ini 9, berarti kita cari FBB-nya 9 dan 21. Oke, jadi kita punya di sini pakai Euclid lagi. 21 sama dengan 2 kali 9 ditambah 3. Oke, berarti 9 sama dengan 3 kali 3 tambah 0. Dari sini kita peroleh bahwa FBB-nya hasilnya adalah 3. Jadi FBB-nya 27, 18, dan 21 adalah 3. Nah, pertanyaannya, apakah selalu menggunakan algoritma Euclid? Kalau angkanya sederhana sih tidak masalah, tidak menggunakan. Tapi karena kita di sini mencari solusi bulat, berarti nanti kita akan memerlukan proses-proses di algoritma Euclid ini yang akan kita ubah menjadi sehingga kita akan memperoleh solusi bulatnya tadi. Seperti yang persamaan Diopantin linear 2 variabel yang tadi. Oke. Ya, dari sini selanjutnya kita akan berangkat dari 3-nya. Oke. Ya, sebelumnya kita cek dulu ya. Karena 3 membagi habis 81, maka berdasarkan teorema 2, persamaan 27X tambah 18Y tambah 21Z sama dengan 81, ini memiliki solusi. Karena FBB-nya membagi habis
hasilnya, yaitu 81. Nah, kemudian kita lakukan hal serupa dengan persamaan linear Diopantin dua variabel ya. Nah, yang tadi berarti FPB-nya yaitu 3 ya. Bisa kita tuliskan sebagai mulai dari paling bawah tadi kita punya 21 sama dengan 2 kali 9 tambah 3. Berarti 3 sama dengan 21 dikurangi 2 kali 9. Nah, kemudian 9 ini tadi kan FPB dari 27 dan 18. Sehingga dari algoritma Euclid sebelumnya, kita bisa uraikan 9-nya menjadi 27 dikurangi 1 kali 18. Jadi kita akan punya di sini 21 dikurangi 2 kali 27 tambah 1 kali 18. Tinggal urutannya kita sesuaikan dengan persamaan yang kita inginkan. Berarti di sini kita punya 27 kali negatif 2 ditambah 18 kali 1 ditambah 20 kali 1. Kemudian kita kalikan ini semuanya supaya yang 3-nya ini menjadi 81. Oke, berarti ya tinggal 81 bagi 3 gitu aja ya. Yaitu 27. Berarti semua kita kalikan dengan 27. Jadi 3 kali 27, 81. Kemudian negatif 2 dikali 27, hasilnya negatif 54. 1 kali 27. Oke, hasilnya 27. 1 kali 27 hasilnya 27. Oke, dari sini berarti salah satu solusi bulatnya adalah X-nya negatif 54, Y-nya 27, dan Z-nya 27. Oke. Untuk yang linear 3 variabel, saya batasi untuk mencari salah satu solusi bulatnya terlebih dahulu. Nanti untuk bagaimana menuliskan tak hingga banyaknya solusi bulatnya ini, kita akan pelajari nanti lebih lanjutnya, oke, di waktu yang lain. Oke, atau bisa kalian explore sendiri, banyak materi-materi terkait persamaan Diopantin linear ini, yang bisa kalian pelajari sendiri, barangkali ingin tahu lebih jauh. Oke, ya terakhir, terima kasih, itu saja. Jadi silakan dipelajari terlebih dahulu. Itu persamaan Diopantin linear, 2 variabel dan 3 variabel, tapi kita fokusnya adalah 2 variabelnya. 3 variabelnya kita cukup mencari salah satu solusi dulu saja. Oke, itu saja. Jika ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke saya. Oke, saya akhiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.